Ada kembali lagi di Prime Time News pemirsa, saya langsung ke Bang EG. Barusan kita dengar bersama pernyataan dari Kepala BGN yang menyinggung PSSI sulit menang gara-gara gizi tidak bagus. Anda setuju dengan hal itu Bang EG? Jadi saya mau bilang begini, biasanya dalam sepak bola, kalau menang itu bisa ngomong apa saja gitu ya. Jadi kalau kemarin kita Bung Harpa pulang dari Sydney misalnya menang 2-1, itu ngomongnya apa saja enak lah. Mau bicara apa aja enak. Tetapi kalau kalah, apalagi 1-5, waduh itu nggak enak, tidur aja nggak enak, apalagi bicara gitu. Nah sebaliknya, ada beberapa orang, termasuk nih Prof. Dadan, mungkin kita bicara seperti itu, walaupun saya agak bingung. Misalnya gini, waktu kita menang 2-0 lawan Arab Saudi, apakah gizi kita pada waktu itu mendadak tinggi gitu? Itu kan Oke. bagaimana cara bacanya gitu. Terus ketika turun dengan formasi 10-1 ya, 10 diaspora, cuma satu Marcelino yang ada di Sydney misalnya, atau 92 atau 83, itu apakah kita cerminan dari kurang gizi juga? Tapi mungkin Prof. Dadan ingin berbicara tentang program makan bergizi gratis bagi PPA atau klub-klub di seluruh Indonesia ya. Hanya dari sisi itu yang benar. Saya rasa mungkin Bung Harpa, para pemirsa dan Reza, yang lebih tinggi itu adalah tekanan ya yang saya rasa. Jadi bukan pada soal gizinya. Jadi yang pertama, tekanan pada Kluivert baik di Sydney maupun apalagi waktu melawan Bahrain. Bahkan saya percaya Miss Hilger pun pulang lebih karena tekanan, bukan karena cederanya. Kalau betul karena Seperti itu cederanya, ya? tolong perlihatkan pada saya hasil MRI-nya. Jadi Oke. mungkin dia mengalami masalah dengan fisiknya, tetapi kemudian karena tekanan dari khususnya media sosial, itu saya rasa dia akhirnya berpikir ya sudah, di tengah fisik yang kurang mendukung lebih baik dia balik saja gitu. Nah, pada bagian lain kita semua sedang ada di bawah tekanan. Saya walaupun tetap pakai baju merah, besok menonton juga di bawah tekanan itu. Ya, saya nggak tahu persis harus berharap apa. Seri saja kelihatannya melawan Bahrain yang lagi naik ya, walaupun kemarin 0-2 lawan Jepang, tapi kalau melihat skuadnya dia merata tanpa bintang besar ya, dan semakin lama semakin baik di bawah Dragan Talazic ini. Ditambah lagi dengan tentu saja bagi federasi juga ada beban, karena sekalipun mereka mengatakan justru karena ketidakjelasan, bilangnya kita akan lolos Piala Dunia 2034, tetapi naturalisasinya dipercepat, dan pada bagian lain selalu mengatakan ini momentum yang tepat sampai kemudian juga ada penggantian pelatih. Jadi bukan soal gizi, lebih pada tekanan dalam konteks batin menghadapi pertandingan besok. Sekali lagi, saya rasanya lebih yakin Miss Hilgers itu pulang bukan karena MRI, coba lihatkan kepada saya hasil MRI-nya, tapi ada masalah fisik, namun kemudian lebih banyak tekanan batin, terutama karena dia tidak menduga sebesar ini tekanan dari media sosial. Mudah-mudahan seluruh pemain kita yang lain itu semakin lama semakin kokoh dan kuat batinnya, sebagaimana pesan dari Jai Ijes. Oke, baik. Bung Harpa, Anda melihat hal yang sama? Miss Hilgers pulang ke Belanda karena masalah tekanan sebenarnya bukan cedera atau seperti apa? Karena kan lawan Bahrain ini pasti tekanannya akan lebih besar lagi nih Bung Harpa. Iya, ini yang berbicara Profesor Effendi ya, nggak mungkin nggak main-main. Saya yakin banget pasti beliau punya sesuatu proof ya. Tapi kita nggak usah terlalu detail. Tapi saya akan menambahkan juga dari aspek yang berbeda. Kalau tadi Prof Effendi berbicara dari aspek empirisme, saya dari reportase. Kebetulan saya ada di mix zone Ya, ya. saat itu. Saya melihat beberapa pemain. Sandy Walsh itu jalannya memang agak nyeret sedikit ya. Dan ternyata itu pun dari pernyataan Pak Sumarji kemarin saat latihan di Madia itu menyatakan Sandy Walsh kelihatannya aman kalaupun mau diturunkan lusa. Oleh hanya lecet. Nah, Max Hilgers yang saya lihat di Mixon itu tidak ada masalah jalannya sama sekali. Nah, ini kan yang menimbulkan pertanyaan. Jadi ini kita satu kesimpulan dari dua sudut pandang yang berbeda tadi, dari Prof. Effendi dan juga saya. Tapi on the top of that, yang lebih penting adalah kita menata pertandingan Bahrain dengan pemain yang ada yang memang akan tampil 100% dan sudah kompak. Ada Rizky Ridho di sana. Saya pikir kita sudah melihat bagaimana track record dia bersama timnas. Setiap dia main, kita tidak pernah kebobolan lebih dari 2, kecuali lawan Jepang. Ya bahkan waktu lawan China pun dia masuk babak kedua, kita tidak kebobolan. Lawan Australia di GBK kita clean sheet bahkan. Di Jeddah kita hanya kebobolan 1. Dia sudah mengerti dengan abang-abangannya itu Jai Itses yang selama ini menjadi mentor dia, dan mungkin nanti juga El Preman ini ya, Justin Hapner juga akan ada di sana, dan ini adalah pemain yang Ya, luar biasa semangatnya, merah putihnya sangat luar biasa. Saya berhasil ya. juga menginterview dia di bandara, dan saat itu dia pemain pertama, Justin for our information, yang touchdown di Sydney. Jadi nanti kita akan berharap lah dengan
para pemain yang ada ini pun yang memang mungkin mereka sudah lebih cair dengan Jaitses dan lain-lain ini akan lebih kokoh dan kompak di lini belakang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.